Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat semua kita di sini. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih semangat mengikuti diklat ya Bapak Ibu? Siap, Bu. Masih. Oke. Sebelum memulai kegiatan, kita awali dengan berdoa dulu ya. Baik, Bu. Mari Bapak Ibu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, selesai. Bapak Ibu, untuk memulai pertemuan kali ini, kita yel-yel dulu bisa ya. Nanti ketika saya lagi bernyanyi, Bapak Ibu mengucapkan mantap, mantap, oke, siap. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, contohnya gini, guru BK berprestasi, mantap. Guru BK selalu kece, oke. Bapak Ibu ngomongin mantap, mantap. Mantap, oke, siap. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, siap. Oke, kita mulai. Guru BK berprestasi, mantap. Mantap. Mantapnya sekali aja. Oke, Dilang ya, Dilang. Guru BK berprestasi, mantap. Guru BK selalu kece, mantap. Oke. Guru BK selalu yang terbaik, oke. Guru BK pantang menyerah, siap. Siap ya, salah ya. Siap ya. Oke. Saya Bapak Ibu, ya. Oke, itu tadi untuk mengawal aksi ini tentang pembuatan action plan layanan bimbingan dan konseling. Menjelaskan mengenai action plan. Action plan ini yaitu terkadang guru BK itu memang memiliki tujuan, cita-cita yang hebat di masa depan. Nah, tujuan layanan dari bimbingan konseling itu sendiri. Layanan pertama dalam mewujudkan cita-cita memiliki pandangan yang jelas mengenai cita-cita yang akan dicapai oleh guru BK, yaitu mencapai tujuan layanan bimbingan konseling. Beberapa orang ya tidak bisa mewujudkan karena mereka gagal dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil supaya bisa mewujudkan berbagai tujuan dan target untuk sehari-harinya. Pentingnya guru BK membuat action plan dalam membuat rancangan suatu program BK ya. Sebelum membuat program BK, kita sebagai guru BK membuat action plan. Action plan itu sendiri yaitu suatu alat bantu yang dapat memudahkan untuk mengatur tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan tersebut. Pentingnya guru BK dalam membuat action plan itu yaitu yang pertama, action plan merupakan panduan mengenai arahan pekerjaan yang harus dilakukan agar tidak bingung dalam melakukan pekerjaan. Membantu untuk fokus pada pekerjaan dan tujuan, akan mengetahui tugas yang kita kerjakan. Nah, guru BK itu lebih termotivasi dan fokus untuk menyelesaikan. Selanjutnya, action plan ini membantu untuk lebih berkomitmen dengan pekerjaan yang kita kerjakan nantinya. Menunjukkan lanjut, pentingnya guru BK membuat action plan yaitu menunjukkan progres yang telah dicapai. Action plan ini berisi langkah-langkah yang akan diketahui
seberapa tugas yang kita selesaikan. Membantu skala prioritas, membantu menentukan tugas mana yang harus dikerjakan dahulu. Tugas guru BK akan lebih selesai, lebih cepat dan mudah. Terus ini juga guru BK dalam membuat action plan ini dapat membantu mengurangi stres, menambah motivasi, guru BK merasa puas jika bisa menuangkan idenya dalam action plan. Kriteria action plan ini dibuat secara lengkap sebagai panduan agar tidak bingung ketika menjalankan action plan. Action plan di sini yaitu suatu rencana untuk sebelum kita membuat program dan kegiatan BK itu, ya. Itu tadi yang pertama. Terus ini yang kedua, action plan itu dibuat secara jelas, mudah diikuti sehingga proses mencapai tujuan menjadi lebih mudah. Nah, action plan itu harus dibuat secara relevan, dibuat dengan kondisi yang terkini, ada perubahan karena harus direvisi, disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi saat itu. Langkah-langkah membuat action plan yang pertama adalah kita menentukan tujuan apa yang ingin dicapai. Terus yang kedua, menentukan tugas yang harus diselesaikan. Kita nanti bertahap ya melakukan action plan ini dari awal sampai akhir. Menentukan tadi yang kedua, menentukan tugas yang harus diselesaikan. Menganalisa dan membagi tugas-tugas. Ada aplikasi template. Kalau di internet, aplikasinya kita menggunakan template action plan. Nah, kita merancang action plan itu sendiri melalui internet, ya, melalui template action plan. Terus yang keempat, guru BK mampu mengecek kembali action plan yang dibuat. Terus yang kelima, rencana guru BK dalam menguraikan tindakan-tindakan dalam mencapai tujuan. BK itu sendiri yaitu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dari hasil asesmen kondisi siswa sesuai sesuai yang diharapkan dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik itu sendiri, kemandirian siswa. Rencana kegiatan terwujudnya program BK dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, rencana kegiatan itu sendiri yaitu menggambarkan struktur isi program baik kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah dengan memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan dan kompetensi tertentu. Itu ada beberapa poin-poinnya dalam rancangan rencana kegiatan. Ada bidang layanan, bidang terdiri dari pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan layanan, di mana tujuan ini akan dicapai untuk tujuan dalam berbasis hasil asesmen. Tugas perkembangan standar kompetensi kemandirian siswa. Terus ada komponen layanan, terdiri dari komponen layanan dasar, responsif, peminatan, pencarian individu, strategi lakukannya sesuai dengan komponen layanan-layanan BK, yaitu layanan dasar, strategi layanan dapat dilaksanakan melalui, contohnya adalah melalui layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, layanan konseling kelompok maupun konseling pribadi. Terus ada kelas di sini yaitu tingkatan kelas. Kalau SMK itu ada kelas 10, kelas 11, kelas 13. Materi yang disampaikan itu
akan dibahas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Materi-materi dari layanan bimbingan itu tadi, metode yaitu strategi kegiatan layanan BK yang akan dilaksanakan bertahap biasanya ya. Lanjut alat media. Alat media ini bisa untuk komunikasi, layanan komunikasi dan informasi siswa, yaitu alat yang digunakan misalnya Google Slide atau Microsoft PowerPoint untuk presentasi dan informasi dan komunikasi mengenai ini medianya, bantuan dari layanan internet. Kita bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Evaluasinya adalah siswa dapat mengidentifikasi emosi atau evaluasi hasil. Ekuivalennya setiap guru BK masuk ke kelas itu sekitar 1 jam pelayanan. Oke, itu tadi rencana action plan ya yang telah saya paparkan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas materinya, bisa ditanyakan. Saya jelas, Bu. Mungkin teman yang lain, Bu. Bisa ditanya satu-satu, ditunjuk aja, Bu. Jelas, Bu. Plan ya, Pak. Di Rencana aksi, sekolahnya. Bu ya. Biasanya Iya. kita, Bu, sebelum melaksanakan suatu layanan, kita membuat rencana layanan dulu. Itu, Bu. Misalkan kita mau melakukan konseling terhadap anak, itu terlebih dahulu kita membuat perencanaan apa yang ingin kita bicarakan. Itu kita siapkan terlebih dahulu sebelum pemanggilan anak ke ruang BK. Itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Tenadi. Ya. Saya mau tanya Mungkin ini, dari, Bu. Ya, dari Saya mau teman-teman tanya. Ya, Jadi Pak. kan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, sebelum kita menyusun action plan tadi, Bu lah, itu ada hal-hal penting apa yang perlu untuk kita pahami itu, Bu? Sebelum melaksanakan action plan ya. Nggih, Bu. Tadi hal penting apa yang perlu untuk kita pahami untuk melaksanakan itu, Bu? Misalkan Ibu tadi kan mengetahui target misalnya. Halo? Iya. Dengar nggak, Bu? Iya, dengar Pak, dengar. Lagi sinyalnya lagi mati. Iya. Nggak kelihatan ibunya ini. Itu aja, Bu. Mati lampu. Iya, Bu. Kondisi memang kalau kita belajar online seperti ya. ini, Bu ya. Iya, mohon maaf lagi mati lampu. Iya. Oh. Oke, Pak. Tadi ini ya, sebelum kita alhamdulillah udah nyala lagi. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan action plan tadi, Bu, hal-hal penting apa yang biasanya kita untuk ketahui gitu, Bu? Nah, mati lampu lagi nih.
Nggak kedengeran ke sana kali ya Ibu ya suaranya. Ada gangguan kali Pak Ujang? Iya biasa Pak, sinyal kali ini kita seluruh Indonesia bergabung dalam Ya, materi. posisi dari Sabang sampai Merauke. Ini sambil sharing ya kali ya Pak, atas pertanyaannya Pak Bapak tadi ya. Ini Iya, boleh Bu, kemudian. Ya, kalau saya sih Pak biasanya sebelum action plan yang saya lakukan adalah penghimpunan data seperti apa, baik observasi, wawancara, atau penyebaran angket atau seperti di KPK. Biasanya kita sudah berikan ke siswa sebagai bentuk penghimpunan data awal yang kemudian dituangkan di dalam rencana action plan. Dari action plan baru kita buat RPL. Nah, RPL dibuat berdasarkan kebutuhan, karakteristik masing-masing kelas. Mungkin Pak, kalau di sekolah saya setiap layanan klasik contohnya itu saya sesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi kelas masing-masing karena karakter kelas itu berbeda-beda. Iya, benar. Udah ya Pak ya, cukup. Pak Munadi, Umpamanya Pak, jawabannya. materi kedisiplinan, tapi di kelas yang lain tidak perlu disiplin, saya kasih materi akademik dan non akademik siswa. Nah, mungkin Iya. Mantap. Terima kasih Bu Dian. Memang sebelumnya ya sebelum kita membuat program memang asesmen dulu sih, asesmen ke kelas. Kalau saya buat angket sih, angket ke siswa, terus saya proses analisa, itu ya sesuai kebutuhan anak-anak. Materi yang akan disampaikan pada saat mengajar kan nanti kita buat di program BK. Ya itu aja ya. Memang kita harus paham sih mengenai action plan program BK. Oke, itu tadi pemaparan dari saya. Terima kasih atas pemaparan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.